Piala AFF U23, Indonesia sikat Filipina. Debut memalukan Erik ten Hag kena bantai. Here we go, Bryan Mbeumo gabung MU. Arsenal resmikan Noni Madueke. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Brunei Darussalam versus Malaysia tersaji di Stadion GBK. Malaysia tampil agresif sejak menit awal. Di menit ke-11, Malaysia unggul melalui gol Tajudin memanfaatkan peluang. 5 menit kemudian, Danis berhasil menambah keunggulan Malaysia menjadi 2-0. Malaysia kembali sukses menggandakan skor menjadi 3-0 di menit ke-34 lewat Azim. Tidak lama kemudian, terjadi gol bunuh diri dari Azaman di menit ke-39 yang membuat Malaysia memimpin 4-0. Menjelang babak pertama usai, Malaysia semakin tak terbendung. Azim menambah 1 gol lagi. Di babak kedua, Malaysia terus menekan dan memperbesar keunggulan lewat gol Tierney di menit ke-53. Brunei yang tertinggal telak mendapat gol hiburan dari Muhammad Haziq di menit ke-60. Azim mencetak hat-trick di menit ke-75, membawa Malaysia memimpin tipis 7-1. Dengan hasil ini, Malaysia mendapatkan 3 poin dari 2 laga di grup A Piala AFF U23 menduduki peringkat kedua. Laga Indonesia melawan Filipina di Piala AFF U23 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada menit ke-23, Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri Jamie Rosquillo dari Filipina. Keunggulan Indonesia bertahan hingga akhir pertandingan meski Garuda terus menekan dan berusaha menambah gol. Laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Berkat kemenangan ini, Indonesia kini memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin, sementara Filipina memiliki 3 poin. Laga persahabatan antara Como dan Lille berlangsung di Stadion G. Sinigaglia. Gabriel Streveza, pemain senior Como, membuka keunggulan timnya lebih dulu. Kemudian Ivan Azon berhasil menggandakan skor, memanfaatkan umpan dari Alessandro Gabriel Loni. Ivan Azon penentu kemenangan di akhir pertandingan, yang membuat skor berakhir 3-2 untuk Como. Lille pun sempat membalas lewat gol Martin Fernandes Padro dan Lakap. Dengan kemenangan ini, Como memperlihatkan kesiapan mereka dalam pramusim. Erik ten Hag memulai kiprahnya sebagai manajer Bayer Leverkusen dengan hasil yang sangat mengecewakan setelah timnya dihancurkan 5-1 oleh skuad U20 Flamengo dalam laga pramusim yang berlangsung di Estadio da Gavea. Tim asuhan ten Hag yang malah harus kebobolan cepat sejak menit kedua dengan Flamengo melesakkan 4 gol sebelum babak pertama usai. Memasuki babak kedua, membuahkan 1 gol di menit ke-71, tapi Flamengo juga bikin 1 gol tambahan. Kekalahan telak 5-1 ini menjadi pukulan telak untuk Bayer Leverkusen. Nathan Joaon, gelandang timnas Indonesia nyaris bergabung dengan klub Denmark, Lyngby Boldklub, setelah sukses lolos tes medis. Sayangnya, kesempatan kontrak tidak tercapai karena kedua pihak merasa tidak ada kecocokan, seperti disampaikan langsung oleh Lyngby. Klub menyatakan bahwa meskipun Nathan datang dengan niat baik dan lolos tes, mereka sepakat pada akhirnya untuk tidak melanjutkan kerjasama demi kebaikan bersama. Kini, Nathan masih berstatus bebas klub dan belum diketahui kemana langkah karirnya selanjutnya. Bek tengah asal Slovakia David Hanko meninggalkan Feyenoord untuk bergabung dengan klub Saudi Pro League Al Nassr. Berita ini datang setelah kesepakatan transfer senilai 33 juta euro plus tambahan berhasil dirampungkan, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Hanko memutuskan menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, yang sekaligus memecahkan rekor transfer terbesar Feyenoord sebelumnya. Keputusan Hanko untuk menerima tawaran Al Nassr dikarenakan paket gaji yang jauh lebih menggiurkan, diperkirakan mencapai 6-7 juta euro per tahun. Toni Kroos baru-baru ini mendapatkan kehormatan besar dengan dianugerahi penghargaan sipil tertinggi negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, yaitu State Order of Merit. Acara berlangsung di kota kelahirannya, Greifswald, pada 18 Juli 2025, yang bahkan sampai membuat kota ini sementara waktu berganti nama menjadi Krooswald sebagai bentuk penghormatan. Menteri Presiden Manuela Schwesig turut hadir memberikan apresiasi tidak hanya atas prestasi sepak bolanya yang fenomenal, melainkan juga kontribusinya melalui yayasan yang membantu anak-anak dan keluarga kurang mampu di seluruh Jerman. Atalanta secara resmi mengumumkan kembalinya Marcos Portiello dari AC Milan untuk menggenggam posisi penjaga gawang utama dengan nomor punggung 57 di musim ini. Kabar ini diumumkan langsung melalui situs resmi klub. Portiello bukanlah sosok asing bagi Atalanta. Ia adalah produk asli akademi yang tumbuh dan berkembang di sana.
sebelum bermain sejak tahun 2013 hingga 2017 serta periode kedua dari 2019 sampai 2023. Dalam kurun waktu tersebut, ia sudah memperkuat klub dalam 137 pertandingan di berbagai kompetisi. AC Milan baru saja mengumumkan secara resmi penandatanganan kiper asal Italia Pietro Terracciano secara permanen hingga 30 Juni 2026. Terracciano yang sudah menyepakati kontrak ini bahkan punya opsi perpanjangan hingga 2027 jika memenuhi beberapa klausul tertentu. Pemain kelahiran San Felice Cancelo itu akan tampil dengan nomor punggung 1 di Milan. Karir Terracciano memang sudah matang. Sebelum bergabung dengan AC Milan, ia telah mencatatkan 156 penampilan untuk Fiorentina. Maximo Peron kini resmi menjadi pemain permanen Como setelah sebelumnya berstatus pinjaman dari Manchester City musim lalu. Gelandang asal Argentina berusia 21 tahun ini menandatangani kontrak hingga 2029 sebagai bagian dari rencana Como membangun skuad muda yang kompetitif untuk kembali bersaing di Serie A selama pinjaman musim 2024-2025. Peron tampil impresif dalam 26 laga dan menjadi kunci di lini tengah. Transfer tersebut dilaporkan mencapai nilai sekitar 11,3 juta pound sterling, termasuk klausul buyback untuk Manchester City serta klausul jual kembali 30%. Victor Osimhen tengah berada di ambang bergabung dengan juara Turki Galatasaray dengan kontrak menggiurkan senilai 25 juta euro bersih per musim. Kabar ini dilaporkan oleh Diario AS yang menyebut bahwa Osimhen telah menyepakati kontrak 5 tahun dengan gaji pokok 15 juta euro ditambah 10 juta euro net dari pendapatan sponsor dan sepenuhnya menjadi haknya. Proses transfer ini pun hampir tuntas. Dengan kesepakatan ini melibatkan pembayaran 40 juta euro secara langsung ditambah 35 juta euro setahun kemudian, termasuk klausul yang melarang penjualan Osimhen ke klub Italia dalam 2 tahun ke depan. AS Roma terus berjuang untuk merekrut bek Flamengo Wesley dengan mengajukan tawaran baru sebesar 25 juta euro plus bonus. Kabar ini dilaporkan oleh Football Italia dan Roma Pers yang mengungkapkan bahwa Roma sebelumnya mengajukan tawaran 22 juta euro namun ditolak. Wesley sendiri dilaporkan hanya ingin bergabung dengan AS Roma. Negosiasi masih berjalan dan Flamengo bersikeras hanya akan melepas Wesley bila sudah mendapatkan pengganti yang tepat, khususnya bek kanan asal Brasil guna memenuhi aturan kuota pemain asing mereka. AS Roma telah menyelesaikan transfer gelandang muda asal Maroko, Nail El Ainoui, dari RC Lens dengan nilai transfer mencapai 23 juta euro ditambah 2 juta euro bonus terkait performa. Informasi ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Pemain berusia 23 tahun ini segera bertolak ke ibu kota Italia untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sebagai bagian dari upaya Roma memperkuat lini tengah mereka untuk menghadapi musim kompetisi yang baru. Inter Milan dan Ademola Lookman kini telah mencapai kesepakatan total untuk transfer yang kabarnya akan terwujud pada musim panas ini. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Lookman telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji bersih sekitar 4 juta euro per musim. Namun, negosiasi transfer belum rampung sepenuhnya karena Atalanta masih meminta nilai sebesar 45 juta euro plus tambahan 5 juta euro, melebihi tawaran awal Inter sebesar 40 juta euro. Meski begitu, tampaknya semua jalan menuju Milan untuk Lookman segera terjadi. Real Oviedo tengah menggeber negosiasi dengan striker asal Serbia Luka Jovic yang pernah membela AC Milan dan Real Madrid untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Dilaporkan oleh Marca, Oviedo yang baru promosi ke La Liga ini ingin menggunakan pengalaman Jovic sebagai kunci untuk bertahan di kompetisi elit Spanyol. Jovic yang kini berusia 27 tahun meninggalkan AC Milan pada Juni 2025 sebagai agen bebas, dan sumber menyebutkan Jovic masih berhasrat untuk tetap berkarir di Eropa. Real Betis kini resmi mengumumkan bahwa gelandang tangguh asal Portugal William Carvalho telah mengakhiri masa baktinya di klub setelah 7 musim berjuang bersama Verdi Blancos. Pemain berusia 33 tahun ini meninggalkan klub dengan persetujuan bersama setelah kontraknya yang sedianya berlangsung hingga Juni 2026 diputus lebih awal. Sejak bergabung dari Sporting CP pada tahun 2018, Carvalho menjadi sosok sentral di lini tengah Betis, mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan menjadi pemain asing dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub. Ter Stegen tengah menghadapi keputusan krusial soal kesehatannya. Para dokter klub menyarankan agar Ter Stegen segera menjalani operasi untuk mengatasi masalah punggung yang sudah kambuh-kambuhan, ungkap laporan dari Diario Sport. Jika menerima saran ini, Ter Stegen harus siap absen selama 4 bulan. Berarti ia akan menepis sampai akhir tahun.
yang jelas bisa mempengaruhi peluangnya tampil di Piala Dunia 2026 serta posisi utama di timnas Jerman. Situasi makin pelik karena Barcelona punya Joan Garcia dan juga ada nama Wojciech Szczesny yang siap di bawah Mister Gawang. Barcelona resmi mengumumkan bahwa pertandingan trofi John Chamber yang dijadwalkan pada 10 Agustus 2025 tidak akan digelar di Stadion Camp Nou seperti rencana awal. Informasi ini diumumkan secara resmi melalui situs resmi klub. Keputusan ini diambil akibat renovasi besar-besaran di Camp Nou yang belum rampung dan belum memenuhi persyaratan perizinan dari otoritas tempat. Sebagai gantinya, pertandingan pramusim yang selalu menjadi ajang pembuka bagi Barcelona sebelum kompetisi resmi dimulai itu akan berlangsung di Stade Johan Cruyff. Lamine Yamal langsung membuat geger fans Barca setelah resmi diumumkan sebagai pemilik nomor punggung 10 di klub raksasa Barcelona. Pada hari pengumuman kontrak jangka panjangnya, ribuan fans membanjiri toko-toko resmi Barca untuk membeli jersey bertuliskan nama sang bintang muda tersebut. Menurut laporan dari Sempre Barca, penjualan jersey nomor 10 Lamine Yamal mencapai angka fantastis, sekitar 70.000 helai hanya dalam satu hari, menghasilkan pendapatan mencapai 9 hingga 10,5 juta euro, sebuah nilai yang menggetarkan dunia merchandise. Watford secara resmi mengumumkan perekrutan Nestori Irankunda, winger muda berusia 19 tahun dari Bayern Munchen. Transfer ini dilakukan dengan nilai sekitar 4 juta pound sterling, di mana Bayern Munchen masih mempertahankan 50% hak atas penjualan berikutnya dan opsi pembelian kembali sang pemain. Nestori, yang sempat berkiprah di Bayern Munchen dan dipinjamkan ke Grasshopper Zurich, diprediksi menjadi amunisi baru Watford untuk menanjak di Championship musim ini. Transfer ini menjadi bukti ambisi Watford untuk berburu pemain muda potensial demi menyiapkan aset jangka panjang. Penjaga gawang andalan Nottingham Forest, Matt Sills, resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga 2027. Kiper berusia 33 tahun asal Belgia ini mendapat apresiasi atas penampilan gemilangnya di Premier League musim lalu, di mana ia sukses meraih penghargaan Golden Glove berkat torehan 13 clean sheet. Melansir dari laporan Sky Sports, kesepakatan ini menjadi bukti betapa berharganya Sills bagi klub. Dengan antusiasme tinggi, Sills menyatakan siap membawa Nottingham Forest melangkah jauh, terutama di panggung Eropa. Nottingham Forest resmi melepas gelandang asal Brasil Danilo yang hijrah ke klub asal negeri Samba, Botafogo. Transfer senilai sekitar 25 juta pound sterling ini menandai babak baru bagi pemain berusia 24 tahun tersebut yang ingin merestart karirnya di tanah kelahiran setelah mengalami cedera serius musim lalu. Kontrak berdurasi 4 tahun ini diumumkan secara resmi oleh Nottingham Forest yang juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi Danilo selama di klub, terutama di musim pertamanya yang cukup bersinar sebelum cedera menghambat performanya. Sean Longstaff kini resmi menjadi pemain Leeds United setelah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Gelandang berusia 27 tahun ini ditandatangani dari Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 12 juta pound sterling. Longstaff yang menghabiskan 19 tahun karirnya di Newcastle, termasuk melewati masa pinjaman singkat, membuat total 214 penampilan dan berperan penting dalam keberhasilan Newcastle menjuarai Piala Liga musim lalu. Transfer ini menandai Longstaff sebagai salah satu dari 5 rekrutan musim panas Leeds United 2025. Sunderland berhasil mengamankan tanda tangan Armand Laurente, winger asal Prancis dari Sassuolo, setelah mencapai kesepakatan transfer senilai 17 juta pound sterling. Menurut laporan dari Sunderland Echo, pemain berusia 26 tahun ini akan segera menjalani tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan sebagai amunisi baru tim berjuluk The Black Cats. Armand Laurente memiliki pengalaman bermain yang matang bersama Sassuolo. Di musim terbarunya, ia menjadi top skor Serie B dengan catatan 18 gol dalam 33 pertandingan. Manchester United akhirnya mendapatkan tanda tangan penyerang tajam asal Brentford, Bryan Mbeumo. Transfer ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano setelah sebelumnya dilaporkan oleh David Ornstein bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan transfer senilai 60 juta pound sterling plus 6 juta pound sterling tambahan, dengan total paket mencapai 71 juta pound sterling. Mbeumo yang berusia 26 tahun dan mencetak 20 gol serta 7 assist di Premier League musim lalu telah menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun di Old Trafford.
Ethan Nwaneri akhirnya setuju mengikat komitmen jangka panjang bersama Arsenal dengan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Berita ini dilaporkan oleh The Telegraph yang menyebut negosiasi kontrak sempat menemui jalan buntu sebelum akhirnya mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Keputusan ini menjadi angin segar di tengah ketertarikan dari klub-klub besar lain yang sempat mengintip kemungkinan memboyong sang remaja. Kesepakatan baru ini tentunya memberikan suntikan semangat bagi para fans The Gunners yang berharap Ethan bisa menjadi bintang masa depan klub. Arsenal mengonfirmasi transfer Noni Madueke dari Chelsea dengan biaya awal 48,5 juta pound sterling disertai kemungkinan tambahan hingga lebih dari 50 juta pound sterling. Pemain sayap berusia 23 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub berjuluk The Gunners yang diumumkan melalui situs resmi klub. Madueke yang sempat membela Chelsea dalam 92 pertandingan dan mencetak 20 gol sudah memiliki pengalaman internasional bersama timnas Inggris sejak debutnya tahun 2024. Madueke akan mengenakan nomor 20 di Arsenal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.